Anda masih menyaksikan Economic Outlook 2022 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Bersama saya, Anneke Wijaya. Dan acara ini didukung oleh BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, Telkom, PT Freeport Indonesia, dan Bank Mega. Pada sesi pagi tadi, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia dan semua negara tengah menghadapi tantangan yang sangat besar di tahun 2022. Jalan menuju pemulihan ekonomi sangat menantang. Mulai dari pemulihan jelang pandemi hingga situasi geopolitik yang memanas di Ukraina dan Rusia yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga komoditas. Perkembangan ekonomi digital juga disinggung oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu fondasi kuat dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Digitalisasi diharap dapat terus menyerap guncangan ekonomi yang terus terjadi dan menjadi solusi nyata bahwa ekonomi Indonesia dapat berkembang bersama-sama. Investasi di era digital juga menjadi salah satu contoh bahwa ekonomi digital dapat memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Kemudian bagaimana para perusahaan digital menjawabnya dan juga berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia? Kami akan berdialog untuk membahas perkembangan dan proyeksi investasi serta tren investor retail di Indonesia beserta tantangannya dan betapa pentingnya layanan ini untuk mendukung potensi ekonomi nasional saat ini dan di masa depan bersama dengan VP External Affairs Peluang Wilson Andrew. Lalu kita juga akan membahas soal Web 3.0 dan masa depan internet untuk mendukung ekonomi digital di 2022 bersama dengan founder and CEO Upbank, co-founder VC Gamers Wafa Taftazani. Tidak hanya itu, kita juga sudah terhubung dengan Ketua dan Co-Chair Y20 Indonesia Michael Victor Sianipar yang akan membahas mengenai pentingnya literasi finansial digital khususnya bagi pemuda Indonesia untuk menangani faktor risiko keuangan digital dan mendorong transformasi digital di tanah air. Dan terakhir kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam mendukung posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 bersama dengan tenaga ahli media kantor staf Presiden RI Dila Amran. Baik, sebelum kita mulai saya akan menyapa terlebih dahulu seluruh narasumber yang sudah hadir di sini. Wilson dan Wafa, apa kabar? Baik. Baik, oke, sudah siap ya? Siap. Dan berikutnya juga sudah terhubung secara virtual bersama kita ada Michael dan juga Mbak Dila di sini. Michael dan Mbak Dila sudah siap? Ya, sudah siap. Selamat siang. Sudah siap. Baik, bila seluruh narasumber sudah siap, langsung saja kita mulai. Mungkin yang pertama saya akan ke peluang terlebih dahulu. Wilson melihat penambahan investor milenial di pasar modal sejak pandemi ini memberikan optimisme pada dunia investasi. Tapi di tahun ini kita lihat meskipun pandemi sudah melandai, tapi ada perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Lalu seperti apa keadaan dunia investasi Indonesia saat ini? Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang kalau bisa dikatakan dunia investasi di Indonesia ini sedang menggeliat-menggeliatnya. Dan bahkan bisa dibilang ya Indonesia bisa flexing sebenarnya ke negara-negara tetangga ya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena kita melihat indikator-indikator ekonomi seperti yang sudah disampaikan di sesi pagi hari ini ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh sangat luar biasa. Dari sisi digitalisasi juga kita bisa melihat 150 juta orang ya, populasi Indonesia itu bisa dikatakan sudah terhubung dengan internet gitu. Dan hal inilah yang memungkinkan banyak sekali pertumbuhan di sisi investasi. Nah, yang menariknya adalah mayoritas investor saat ini itu di segmen investor retail yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi kalangan milenial dan zilenial. Dan kita melihat disinilah letak kekuatan Indonesia sebenarnya sebagai generasi muda ini sebagai penopang dan bahkan penggerak perekonomian bangsa untuk sekarang dan juga ke depannya. Nah, satu hal lagi yang menarik juga kita bisa lihat adalah kalau kita analogikan ini sedang membuat kue ya, bahan-bahan atau bahan baku ini sudah tersedia lengkap nih di Indonesia. Ada digitalisasi gitu kan, pertumbuhan startup juga luar biasa di Indonesia. Kemudian dari sisi layanan kesehatan, politik, ekonomi itu semua stabil. Nah, bahan-bahan inilah yang diramu ya atau kokinya ini pemerintah gitu kan sebagai fasilitator dan juga regulator.
Tapi resep rahasianya nih adalah generasi muda, di mana generasi muda ini yang bisa terus berkolaborasi dan juga bergotong royong. Jadi saya lihat hal-hal inilah yang memang perlu kita rayakan bersama ya, dan juga Indonesia akan dapat menjadi percontohan bagi dunia internasional. Baik, Indonesia bisa flexing ya ke negara-negara lain. Baik, berikutnya saya akan ke Wafa. Wafa, kalau melihat sepak terjang Wafa ini di dunia digital mulai dari modal rakyat, lalu juga bekerja di Google dan YouTube sampai mendirikan startup Upbanks dan juga VC Gamers. Apakah ini sebuah bentuk optimisme Wafa juga terhadap ekonomi digital di Indonesia? Iya, pasti. Jadi kalau kita melihat sejarah kerja saya dari tahun 2012 sampai tahun 2022 sekarang, itu berkembang dan berevolusi secara sistemik mulai dari saya dulu kerja di perbankan tradisional, menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan besar. Kemudian saya terlibat di e-commerce, kemudian di teknologi besar atau big tech gitu ya kita biasanya menyebutnya, sampai kemudian mendirikan fintech sendiri, modal rakyat, dan sekarang mendirikan Upbanks yang juga fintech, dan VC Gamers yang sekarang itu bisa dibilang sebagai industri GameFi atau game finance. Ini adalah industri yang muncul karena adanya fenomena Web3 gitu ya. Di situ saya merasakan gitu dari yang tradisional, menyalurkan kredit secara tradisional, dari dulu zamannya cuma ada yang namanya transfer antar bank gitu ya. Belum ada tuh yang namanya transfer antar wallet kripto seperti sekarang gitu. Dulu juga cuma ada sistem keuangan tradisional, belum ada blockchain seperti sekarang gitu. Saya sempat merasakan itu semua, dan kemudian di tahun 2015-2016 berpindah ke teknologi keuangan karena saya melihat adanya potensi ini gitu. Dan potensi ini bukan hanya saya yang melihat juga perusahaan dari Amerika Serikat, dari Eropa, para investor, venture capital, family offices, angel investors. Tanpa adanya mereka, ekosistem di Indonesia sendiri juga tidak berkembang, juga sulit untuk bisa berkembang. Jadi optimisme ini ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Potensinya ada, dan memang banyak orang yang sekarang juga berusaha untuk seize the potential, dan memang ya saya salah satunya. Luar biasa, seperti yang tadi kita dengar di sesi pertama, Pak Erik menyampaikan kalau potensi ekonomi digital Indonesia itu nilainya 4.300 triliun, jadi memang besar sekali ya. Saya akan coba tanyakan ke Michael yang juga sudah terhubung di sini. Michael, kalau melihat kondisi dan juga optimisme dari pemerintah, seperti apa sih kesadaran keuangan para pemuda kita di negara-negara G20 terutama di Indonesia ini? Ya, baik Mbak Aneka. Memang seperti yang Pak Khairul Tanjung juga sampaikan di opening speech di awal dari Economic Outlook, bahwa pandemi yang sedang terjadi ini sebenarnya membuka banyak sekali peluang. Memang pandemi ini banyak tantangannya juga dan berdampak sangat besar kepada pemuda di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan juga membuka banyak sekali peluang untuk anak-anak muda, orang-orang muda, kemudian masuk ke dalam dunia digital. Karena sekarang ini semua serba digital dan dipaksa untuk lebih cepat beradaptasi dengan instrumen digital. Dan kalau kita lihat dari negara-negara G20, bahkan dari kami dari panitia U20 juga melakukan survei global, di mana kita melakukan survei kepada 5.700 responden di seluruh dunia dari negara-negara G20 ini, kita melihat walaupun ada potensi yang sangat besar untuk pemuda masuk ke dalam dunia digital dan bahkan menggunakan instrumen-instrumen yang ada, tapi ada satu digital divide yang masih signifikan dirasakan, baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Di mana dari survei yang kita temukan tersebut ada 61% responden pemuda yang mengatakan bahwa mereka memiliki kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang stabil dan reliable. Jadi tantangan-tantangan seperti ini memang yang masih dihadapi oleh para pemuda di seluruh negara G20 termasuk di Indonesia. Dan kalau kita melihat data Indonesia sendiri, ada data World Bank yang menyatakan 49% populasi di Indonesia juga masih belum mendapatkan akses internet yang layak. Dalam artian mungkin mereka punya HP, kemudian bisa punya sinyal, tapi mereka harus pindah ke desa yang sebelah untuk mendapatkan akses internet. Jadi infrastruktur internet sendiri masih belum merata. Dan ini adalah tantangan-tantangan yang harus kita kejar agar benar-benar semua pemuda dan masyarakat Indonesia dan bahkan pemuda seluruh dunia juga bisa mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur dan juga instrumen digital yang ada. Baik, berikutnya saya akan coba tanyakan ke Mbak Dila Amran. Mbak Dila, KTT Y20 tahun ini akan mengusung 4 isu pokok, yaitu ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan juga inklusi. Lalu akan seperti apa posisi Indonesia untuk 4 isu di atas? Baik, terima kasih Anaka. Jadi 4 isu itu memang
disusun bersama-sama rame-rame mengikuti 3 isu prioritas yang Indonesia sedang kejar. Kami di KSP mendorong supaya seluruh masyarakat itu partisipasi aktif dalam rangka G20 ini. Karena G20 ini momentum, ada wave besar gitu untuk kita menjawab tantangan global seperti yang tadi Presiden sampaikan gitu. Kita kan banyak sekali ketidakpastian global. Jadi gimana lagi caranya kalau bukan kerjasama, kolaborasi, gotong royong. Nah, spesifik untuk anak muda ini memang kami mendapat mandat yang cukup besar untuk ngajak semua anak muda yuk partisipasi aktif. Latar belakangnya sebenarnya gini, ini kan G20 ini kan kayak arisan ya setiap 20 tahun gitu. Jadi nanti kesempatan berikutnya mungkin kita di 2042. Jadi anak muda nih nanti yang akan menjadi decision makers-nya di tahun 2042. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, gimana kita memastikan supaya kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat itu untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak muda. Kayak tadi misalnya ada livable planet gitu. Kita ini sekarang di pemerintah nih kasarnya ngontrak lah. Bumi ini hak generasi penerus nanti, anak muda nanti. Jadi kalau anak muda sekarang nggak cerita, kita maunya gini loh, kita maunya gitu. Jadi itu harus kita fasilitasi di dalam kebijakan-kebijakan yang kita buat. Jadi penting sekali di Y20 ini dalam kerangka G20 yang lebih besarnya lagi, anak muda ikut terlibat karena bonus demografi tadi yang disebut sama Wilson ya, resep rahasia kita ya. Di Indonesia gitu, kita punya bonus demografi 2030-2040 nggak akan terwujud, bonusnya nggak dapat, jadinya malah petaka kalau anak muda dari sekarang nggak ikut terlibat berpartisipasi aktif dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang nantinya dijalankan juga sama anak muda juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat penting sekali, signifikan sekali peran anak muda di G20 dan di pemerintahan secara general. Baik Mbak Dila, saya akan kembali lagi ke Wilson. Ya Wilson, kalau tadi mendengar yang disampaikan juga kalau memang di pasar modal ini mungkin mayoritas sekarang sudah generasi muda begitu. Lalu peran peluang ini seperti apa? Ya, jadi mungkin yang pertama pasti kita melihat data-data juga ya, data dan statistik di mana sampai akhir 2021 itu bisa dikatakan hampir 2 kali lipat penambahan jumlah investor ya. Dan kalau kita lihat dari dana atau aset yang ada di pasar modal aja tuh udah ya 5.400 triliun bahkan kalau saya nggak salah lihat datanya. Di reksadana aja udah hampir 800 triliun misalkan. Nah, dan kembali lagi siapa yang di belakang ini itu memang anak-anak muda gitu ya, generasi-generasi milenial. Karena kita lihat pandemi ini juga membawa ya mungkin berkah juga karena kita menyebutnya discretionary income ya. Jadi uang dingin mungkin lebih gampang disebutnya, di mana masyarakat juga bisa banyak berpartisipasi ke dalam dunia investasi. Jadi kita melihat pertama tadi data, terus kedua kita juga melihat pain points. Jadi apa sih tantangan yang dihadapi oleh para masyarakat ini ya, khususnya generasi muda. Kita melihat mungkin adanya ketidakpercayaan misalnya dengan produk-produk investasi atau produk-produk keuangan, kemudian biaya yang harus mereka keluarkan untuk berinvestasi. Karena kalau mungkin di generasi sebelumnya kalau kita mau masuk ke pasar modal ya harus ke bank dulu, buka rekening, ke sekuritas, kemudian ada deposit tertentu yang harus diserahkan. Tapi kalau sekarang kan di era digitalisasi, kita melihat dengan modal HP ya, dengan internet itu sudah bisa dilakukan. Nah, inilah langkah ketiga yang kita lakukan di Peluang, bahwa kami membangun suatu platform, bisa dikatakan ini aplikasi investasi yang bersifat marketplace dengan beragam produk yang kita tawarkan untuk menyasar pain point tersebut. Jadi bagaimana platform kita memberikan kemudahan tadi dengan 3 klik kita bisa berinvestasi mulai dari 5.000 bahkan 10.000 ke dalam produk-produk yang sudah ada. Dan juga memiliki izin dan pengawasan ya oleh regulator terkait. Ini salah satu yang poin penting juga yang kita lihat. Nah, dengan itu semualah solusi yang kita bangun, kita juga melihat perlu adanya kita kedepankan pendidikan finansial. Pendidikan finansial ini larinya nanti ke literasi keuangan ya. Literasi itu bukan artinya hanya pemahaman, tapi juga keterampilan. Keterampilan bagi masyarakat untuk memanfaatkan aset atau dana yang mereka miliki. Nah, kemudian kalau ditanya apa sih dampaknya gitu kan dengan pertumbuhan investor retail yang luar biasa ini, sebenarnya banyak. Tapi kalau kita bisa bagi dalam 3 poin, mungkin yang pertama itu
ini akan investasi yang dilakukan itu akan menggerakkan perekonomian dalam negeri ya. Dan juga yang kedua untuk mendorong perputaran uang dan juga aktivitas ekonomi lebih lanjut, karena investasi ini akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun lapangan pekerjaan, kemudian membangun bisnis, bahkan nanti kita bicara perdagangan luar negeri, ekspor. Dan ketiga ini untuk dalam jangka panjangnya akan lebih membangun ketahanan nasional, ketahanan perekonomian nasional. Jadi hal-hal ini yang penting yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Dila, inilah generasi muda yang saat inilah yang akan menjadi masa depan bangsa. Generasi muda sebagai masa depan bangsa. Menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam lagi, namun kami harus jeda sejenak. Economic Outlook 2022 akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.